Shalom, selamat pagi sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam penyertaan dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Dolbasin Putar-Putar dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Ministry. Pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Saya akan baca khususnya ayat yang ke-17. Ayat ke-17 berkata demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca secara keseluruhan kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 18, kita akan menemukan ya di dalam tulisan Rasul Yakobus mengingatkan supaya kita jangan pernah mengatakan kalau setiap pencobaan yang kita alami ya dalam kehidupan kita itu adalah datangnya dari Tuhan. Ya, kita menyimpulkan itu datangnya dari Tuhan atau pencobaan itu datangnya dari Bapa. Ya, mengapa? Saya katakan bahwa sekali lagi bahwa setiap pencobaan yang kita alami yang diizinkan oleh Tuhan sesungguhnya bukan berasal dari Bapa. Ya, tidak berasal dari Bapa. Mengapa? Karena Bapa itu tidak dicobai oleh siapapun, tidak dapat dicobai oleh siapapun. Ya, tidak dapat dicobai oleh siapapun, bahkan dicobai oleh si jahat. Tidak. Mengapa? Karena di hati Bapa itu adalah adalah kebaikan, segala kebaikan dan segala kebenaran, segala kasih. Ya. Nah, kita bisa perhatikan bersama-sama. Karena Bapa tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Dia sendiri tidak dimencobai siapapun. Bapak Ibu berkasih Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan di ayat 14 dari Yakobus 1 di pembacaan kita dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh siapa? Keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi setiap orang yang dicobai itu adalah karena keinginannya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak dari kita yang menyadari bahwa segala yang baik itu berasal dan datangnya dari Bapa. Karena Dia adalah apa? Sumber dari segala kebaikan. Jadi sekali lagi Bapa atau Tuhan itu adalah sumber segala kebaikan. Ya. Berbagai cara Tuhan lakukan untuk menghadirkan kebaikan supaya kita mengalami kebaikan demi kebaikan. Ya, bahkan bisa menyelesaikan dari satu masalah ke masalah yang lain, dari satu cobaan kepada cobaan yang lain. Bahkan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan sekalipun Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, mengasihi Dia, yang bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Jadi dalam setiap peristiwa, persoalan, masalah, ujian, cobaan yang kita alami, Allah tetap turut bekerja. Untuk apa? Supaya mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya, saudara kasih Tuhan. Jadi apapun yang terjadi bagi anak-anaknya, Tuhan tetap peduli. Dan Tuhan tidak pernah mengizinkan persoalan masalah yang melebihi dari kekuatan kita sendiri. Ya, Tuhan tahu keterbatasan manusia. Tuhan tahu keterbatasan kita. Maka Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian cobaan melampaui dari kekuatan kemampuan kita, saudara kasih Tuhan. Lalu Tuhan selalu hadir dalam setiap persoalan masalah hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan musim berganti musim. Bahkan sebentar lagi kita akan masuki tahun 2022. Hari ini hari Jumat tanggal 31 ya Desember 2021. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021, meninggalkan tahun ini, memasuki tahun 2022. Apakah ada jaminan akan lebih baik kehidupan kita dalam ukuran dunia ini? Tentu tidak. Yang memberikan jaminan dalam kehidupan kita hanya satu, itu Tuhan sendiri.
Bapak Ibu kasih Tuhan, ya percayalah, kalau Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2021 ini, maka Tuhan juga akan menyertai kita di tahun 2022 bahkan selama-lamanya. Kita tidak mampu berbuat apa-apa dan kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2022. Banyak memprediksi akan lebih banyak kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, kesulitan pekerjaan dan yang lain sebagainya. Ini prediksi manusia, mungkin bisa saja terjadi, tetapi percayalah, ketika Tuhan ada beserta dengan kita, Tuhan pasti memelihara kita, Tuhan menyertai kita. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita itu sempurna. Sekali lagi, saudara kasih Tuhan, sungguh tanpa Tuhan menyertai kita, tidak akan pernah mampu menjalani hari-hari yang berat, hingga akhirnya tanpa rasa kita sudah berada di ujung tahun 2021 ini akan masuk ke tahun 2022. Ada suatu firman Tuhan yang harus kita pegang di Mazmur 103 ayat 2. Dalam memasuki tahun 2022, mari kita katakan sesuai dengan pemazmur mengatakan Mazmur 103 ayat 2. Ya, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Haleluya, puji Tuhan. 2021 bahkan tahun-tahun sebelumnya sudah kita menikmati kebaikan-kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Dan percayalah, kebaikan yang sama bahkan lebih dari itu kita akan terima di tahun 2022. Ya, karena itu haruslah kita ingat bahwa Bapa memberikan suatu bukan semata-mata untuk kesenangan kita, tapi Ia memberikan segala yang baik supaya kita apa? Memuliakan Tuhan, memuliakan Dia, dan sekaligus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan dalam Mazmur 67 ayat 2 sampai 3, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa-bangsa. Puji Tuhan, haleluya. Bapa memberkati kita supaya kita menjadi penyalur berkat-Nya. Berdoalah supaya Tuhan memberkati saudara di tahun 2022 dan di tahun-tahun seterusnya. Dan ketika engkau diberkati, ingat itu memuliakan nama Tuhan dan engkau harus menjadi salur berkat buat orang lain. Ya, harus menabur. Jika engkau mau ingin menuai, harus menabur. Pernah ada orang menuai tanpa menabur. Harus menabur lebih dahulu. Ya, jadi kita kata bersyukur karena kita memiliki Bapa yang sungguh baik dan sangat teramat baik, yang suka memberi dan selalu memberi dan tidak pernah tidak memberi, ya, selalu memberi. Dan ingat, pemberiannya pun adalah pemberian yang terbaik. Ya, kalau Bapa kita sumber segala kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan pernah berhenti bagi kita, dan kita pun ya meneladani Bapa yang selalu memberi yang terbaik bagi kita. Kita pun harus berikan yang terbaik bagi orang lain. Sebagai penutup, dalam Roma 3:23 berkata demikian, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan mengatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan kebaikan, ya, segala berkat Tuhan, ya. Jadi katakan tidak habis-habisnya rahmat-Nya, anugerah-Nya, tidak pernah habis-habisnya bagi setiap anak-anak-Nya. Dikatakan selalu baru tiap pagi. Luar biasa, puji Tuhan. Selalu baru pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan tiap hari. Dan dikatakan besar kesetiaan-Mu. Tuhan itu setia. Yang sering kita adalah orang-orang yang tidak setia, tapi Tuhan itu adalah setia. Setialah. Jangan pernah takut memasuki tahun 2022. Ya, percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Selamat memasuki menyongsong tahun 2022. Menjalani tahun 2022 dengan tahun berkat, tahun menikmati kebaikan Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Tuhan besertamu. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.